praktek. Dan kalau dipraktekkan dalam kehidupan yang sekarang, itu keren sekali. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Kenapa? Jangan menilai, jangan menghakimi, belum selesai. Gitu. Walaupun kenyataannya sekarang berantakan, gak enak. Jalanin, terima. Jalan terus. Karena apa? Di ujung terowongan selalu ada cahaya. Makanya sering-sering meniup sangka kalah. Bisa caranya? Bisa. Ternyata malaikat Israfil itu ada di sini. Nyaman. Awas, tarik nafasnya. Tarik nafas. Ya, nanti latihan ya. Nah, makanya saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya itu kalau ngajar, mohon maaf ya, ngajar orang-orang yang sudah sering yoga, sering meditasi, ketika mau dibimbing untuk meniti ke dalam diri itu lebih mudah. Kenapa? Sudah ada dasar. Ngajarin yang belum, saya suruh tarik napas, malah keluarin napas. Malah gitu. Ya. Oke, sering-sering ya. Udah, yang itu ya sederhana aja. Mindfulness 4, 7, 9. Mesti ingat rumusnya? Oke, keren ya. Tetapi bagi yang tertutup, masih tertutup nih, masih belum siap menerima apa saja, itu tentu masih sulit. Masih sulit. Yuk sekarang dengan keterbukaan itu semuanya menjadi sangat mudah. Itu namanya syukur. Ya, oke. Habis waktu cuma cerita Al-Mudathir. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa dasarnya saya bicara tadi? Coba lihat dulu, ini Quran surat Al-Hijr, surat 15 ayat 29. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, ini yang lucu. Kalau sujud yang pakai kepala di karpet sih udah oke semuanya. Sujud yang itu. Tapi maksudnya ayat ini adalah kamu sujud pada ruhku. Jelas sekali ya. Sujud pada ruhku. Sujud yang sebenarnya itu adalah kamu selalu samina wa ta'na terhadap suara kebenaran dalam dirimu. Itu sujud yang keren. Gak akan ada orang masuk penjara kalau sujudnya benar ke sini. Nah, yang sujud sampai hitam ininya malah masuk penjara. Karena ini sujud tapi ini enggak. Ini masalah. Ya, saya bukan anti, bukan. Berarti yang hitam itu kan berarti saking rajinnya sujud. Makanya di Quran jelas dikatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas terhadap kufar. Awas. Bukan bersikap tegas terhadap orang lain yang berbeda keyakinan, bukan. Bersikap tegas terhadap kufar artinya kalau masih tertutup, yuk yang tegas. Saya mulai sekarang gak mau tertutup lagi. Saya akan membuka diri saya pada pengetahuan baru, pada ilmu baru, sudut pandang yang baru, kajian-kajian yang baru. Itu keren. Ruhama ubainahum. Makanya orang yang sudah bisa menyingkirkan ketertutupannya, ruhama ubainahum. Dia berkasih sayang dengan siapa aja, no problem. Tidak dibatasi agama, keyakinan, suku, ras. Tidak ada lagi. Kenapa? Seperti Allah kata Gus Dur. Karena Allah menerima semuanya. Kok kamu sibuk memilah-milah, mengkelas-kelas. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Tahu maksudnya? Wajahnya menyenangkan. Dipinjemin duit langsung ngasih. Ada tamu yang datang langsung bahagia. Masak. Begitu tamu datang, apalagi keluarga dari jauh. Ada apa lagi ke sini?
Pasti pinjam uang deh. Wah, padahal sholatnya rajin. Nah, tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallah waridwana. Bekas ruku dan sujudnya itu nampak di wajahnya. Kenapa? Karena di dalam dirinya tuh dijaga ridwan, dijaga malaikat ridwan, penjaga surga. Kalau dijaga malaikat ridwan, damai. Coba serahkan tubuh kita pada malaikat Malik. Milik. Begitu datang saudara dari kampung, mau berapa hari di sini? Baru duduk, langsung ke kamar ngitung. Wah, kalau dia di sini beras berapa nih habis? Wah, orang kayak gitu sengsara hidupnya. Pastilah jantung penyakitnya kayak gitu tuh. Itu ada risetnya ya. Ternyata orang yang penyakit jantung itu katanya menurut risetnya Kazuo Murakami pelit. Gitu. Karena ada risetnya, ternyata orang yang sering memberi dan bahagia ketika memberi, pembuluh darahnya melebar. Ini ada Bu Dokter. Saya senang sekali ya membaca hasil-hasil riset, jurnal-jurnal yang terindeks, yang temuan-temuannya itu spektakuler. Jadi sodako itu sekarang sudah masuk laboratorium, bukan di masjid lagi. Makanya orang Jepang senang memberi. Kenapa? Karena memberi itu menyenangkan. Dan ternyata pembuluh darah kita melebar. Yang suka hitungan, sempit pembuluh darahnya. Stroke. Ini pengumuman buat yang pelit-pelit ya. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Jadi bagian dari dirinya itu ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita. Itulah yang jadi diri sejati kita. Sebetulnya diri sejati kita itu awalnya sejenis dengan Dia. Tetapi karena saat kita lahir mulai dibentuk ya, lewat bentukan lingkungan, keluarga dan sebagainya, muncul yang namanya ego. Sehingga kita hidup tidak sesuai aslinya kita, malah kita lebih banyak hidup di dunia buatan ego yang diciptakan oleh kita sendiri. Nah, itulah jadinya kita hari ini diselimuti oleh ego. Saking tebalnya itu selimut, lama-kelamaan kita sampai tidak sadar kalau aktivitas kita ini bukan berasal dari niat sejati, tapi aktivitas kita berasal dari ego. Gimana nih? Udah masuk kajiannya? Udah bisa nerima ya? Udah bisa nerima? Oke. Jadi kalau saya ngasih kajian itu berbasis kompetensi. Ya, setelah kajian ini ada kompetensi yang dibangun. Ada kesadaran yang sedang saya bangun. Karena ini sebetulnya bukan kajian ceramah agama sebetulnya. Ini adalah kajian spiritual. Spiritual itu dari dua kata, spirit dan ritual. Tahu spirit? Spirit itu semangat, energi. Ritual itu upacara. Jadi kita mengupacarakan diri supaya hidup penuh semangat. Semangat? Semangat, ya. Oke. Gak apa-apa, semangat juga. Ya. Gak apa-apa. Ya. Apalagi duitnya banyak, sehat, semangat, wah keren. Ya. Gimana yang duitnya sedikit? Lebih semangat lagi. Makanya duitnya sedikit. Oke, nah di Quran surat Al-Imran, gak saya bahas semuanya, ayat 49, sering saya ulang-ulang ini. Makanya penyakit manusia ada 3. 1, buta sejak dari lahirnya. 2, berpenyakit kulit. 3, mati kesadarannya. Makanya tugasnya Rasul datang ke semesta ini 3 tujuannya. Tugasnya itu cuma 3. 1, membantu orang yang buta mata kolbunya sejak lahir supaya terbuka lagi. Itu jelas itu di Quran. Yang kedua, tugasnya Rasul itu apa? Menyembuhkan penyakit kulit. Nah, penyakit kulit itu penyakit selimut. Penyakit luar, ada cover yang harus dibongkar. Nah, makanya hari ini covernya coba dibongkar. Dengan apa membongkarnya? Dengan jujur pada diri sendiri. Gitu. Kalau hari ini sholatnya belum bisa mengingat Allah, gak usah cari alasan. Gak usah cari alasan. Saya belum bisa mengingat Allah. Gitu aja. Berarti harus cari cara. Gimana caranya supaya saya tahu Allah. Karena tidak mungkin bisa mengingat kalau belum tahu.
Kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang belum kita saksikan. Gak mungkin. Makanya syahadat dulu baru sholat. Itu rukun Islam. Syahadat dulu, sempurnakan dulu syahadatnya. Syahadat itu bukan bicara di sini. Karena bicara itu namanya bersaksi. Kalau menyaksikan tidak dibicarakan. Dan hanya orang yang boleh bersaksi dengan mulutnya, yang menyaksikan dengan mata kolbunya. Hanya itu yang boleh. Tapi yang bicara dengan mulutnya tetapi belum menyaksikan, bohong. Tuh ada Pak polisi di belakang, Kang Jaka dari Polres Purwakarta. Tanya tuh sama beliau, boleh nggak polisi ngambil orang bersaksi sembarangan? Nggak boleh. Yang boleh bersaksi di kantor polisi hanya yang ada di TKP. Yang tidak menyaksikan tidak boleh bersaksi. Makanya kalau syahadatnya udah benar, sholatnya jadi benar, zakatnya benar. Karena sholat itu zakat sebetulnya. Tazkiyatun nafs, membersihkan semua kotoran-kotoran yang melekat pada jiwa. Kalau kita selalu bermanunggal dengan Dia yang maha suci. Saumnya jadi benar. Kenapa? Terbuka dan berjumpa. Hajinya jadi benar. Kenapa? Berkunjung ke rumah Tuhan yang hakikat. Berjumpa dengan Dia. Udah sempurna Islamnya. Rukunnya terpenuhi semua. Kan keren kalau begitu. Ya, jadi ada berapa penyakit? 1, buta. Tanya pada diri kita. Saya masih buta enggak? Kalau masih buta, berarti harus disembuhkan penyakitnya. Mau tahu cirinya orang buta? Mau tahu? Gampang ngeceknya. Udah bisa ingat sama Allah belum? Belum? Buta. Itu aja ngeceknya. Ya nggak usah tinggi-tinggi ilmunya, nggak usah. Coba sekarang tutup mulutnya semua. Mulutnya, matanya. Tutup matanya semua. Tutup semua, jangan ada yang nggak jujur. Tutup semua. Di tangan kanan saya ada apa? Jawab. Loh kok nggak tahu? Kenapa? Ya karena tertutup. Buka sekarang. Di tangan kanan saya ada apa? Very bisa. Gitu aja kok. Betul nggak? Sederhana kan? Kalau merem nggak bisa lihat. Kalau buka bisa lihat. Bayangkan ya, sekarang kita menduga-duga. Coba merem lagi. Merem lagi. Ya, boleh menduga-duga ya. Di tangan kanan saya ada apa? Boleh menduga-duga, boleh menduga-duga. Apa aja boleh. Oh, botol. Buka matanya. Salah, betul nggak? Nah, menduga-duga itu kemungkinan salahnya besar. Betul nggak? Harus disimulasikan supaya ngerti. Nah, coba yang mata kolbunya tertutup, menduga-duga. Allah kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Jadi Allah kaya. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un. Tuh. Jadi yang dia saksikan konstruksi pikiran, bukan kebenaran. Awas, itu bahaya ya. Makanya ngaji itu harus yang jelas. Ya. Nah, penyakit yang kedua, penyakit kulit. Penyakit kulit itu apa? Kita ini masih diselimuti oleh kulit. Gak tahu isinya. Nah itu orang yang berpenyakit kulit dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal mudatsir. Hai orang-orang yang berselimut. Berarti kita harus menyingkirkan kulitnya, selimutnya. Sehingga kita tahu isinya. Baru kalau sudah sembuh penyakit kulit, yang ketiga akan sembuh. Apa itu? Penyakit mati. Matinya apa? Matinya kesadaran. Itu yang paling berbahaya. Oke, sampai sini udah ngerti? Nah, bisa dilihat ya. Nanti di Quran surat Ali Imran ayat 49. Nah, sekarang kita lihat Quran surat Al-Hajj ayat 31. Dengan ikhlas kepada Allah, hunafa'a lillah. Ya. Ghairu musyriki nabi. Tidak mempersatukan sesuatu dengan Dia.
Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini sudah sempat saya sampaikan. Jadi orang yang mempersekutukan Allah itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang jatuh dari langit, kemudian disambar burung, kemudian diterbangkan oleh angin. Itu gambarnya seperti itu. Hancur lebur, nggak karu-karuan. Nah, tadi udah saya sampaikan, sepanjang kita belum tahu dan kenal kepada Allah, sepanjang itu pula kita akan selamanya mempersekutukan Allah. Kenapa? Jadi menduga tadi. Tadi masih ingat ya, waktu mata ditutup, ada yang bilang aqua. Ada yang bilang apa tadi? Macam-macam ya jawabannya. Begitu dibuka, cursor. Ayo, mouse. Baru tepat ketika terbuka. Nah, sepanjang belum terbuka, pasti akan menduga. Bayangkan ya, 8 miliar manusia tertutup mata kolbunya. Dia akan menduga-duga tentang Tuhan. Itu yang dalam kajian kita kemarin disebut wa may yattabi'u aktsarahum illa dzan. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan. Masih ingat ya? Sangkaan itu apa? Persangkaan itu sesuatu yang dibangun oleh konstruksi pikiran, bukan dari kenyataan. Oke. Sampai sini saya kira udah makin jelas ya? Makin jelas. Nah, kenapa kita harus menyadari permainan ego? Kenapa kita harus menyadari permainan ego? Perhatikan ya, ego itu selalu takut tidak cukup. Pernah gak Bapak Ibu? Masak banyak-banyak pernah gak? Pernah ya? Coba, masak banyak-banyak itu karena ingin makan kenyang atau ingin berbagi dengan tetangga? Sebenarnya malas saya nanya ini. Udah tahu jawabannya saya? Ya, pasti ingin makan kenyang. Nanti kalau ada sisanya baru ingat tetangga. Itu ego tuh begitu. Jadi tidak dari awal tuh tidak ada niat sejati. Oh, saya ingin masak banyak biar tetangga saya juga makan sesehat saya. Kayak jarang yang kayak gitu ya. Biasanya baru ingat tetangga kalau gitu. Udah nggak muat lagi baru ingat. Itu ego. Nah, kita ini kan semua dipermainkan selama ini oleh ego. Ya, takut ditinggalkan, ego. Padahal jelas-jelas akan ditinggalkan kan? Betul nggak? Iya. Mau takut nggak takut pasti ditinggalkan. Makanya si ego ini kadang-kadang membuat rencana-rencana besar, harapan-harapan yang tinggi, gimana caranya supaya merasa aman. Coba saya mau nanya, Bapak Ibu olahraga tadi? Oh, enggak ya, males saya nanyanya. Atau suka olahraga? Suka. Kenapa suka olahraga? Hah? Ingin panjang umur. Ego bukan? Ego itu. Coba olahraga itu niatnya saya datang ke semesta ini akan dipakai Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Supaya saya lebih banyak bisa menolong orang yang butuh bantuan saya. Saya jaga kesehatan tubuh saya dengan olahraga. Beda dengan yang panjang umur. Begitu pendek stres. Ego tidak menyadari bahwa rasa aman yang dibangun di atas kendali adalah benteng yang rapuh. Ego itu sering tertipu. Seolah-olah semua rasa aman yang dia bangun itu adalah benteng yang kuat. Padahal itu hanya buatan ego. Contoh sederhana ya. Ingin duitnya banyak. Ego itu ya. Ingin rumahnya banyak. Ingin mobilnya banyak. Padahal sebetulnya yang dia butuhkan tidak sebanyak itu. Tetapi ego dengan keserakahannya dia akan terus mengumpulkan. Seolah-olah hidup itu tentang mendapatkan. Padahal hidup itu kan sebetulnya bermanfaat bagi orang banyak. Punya rumah banyak gak apa-apa, tapi menolong orang. Saya beli rumah tuh di Ciamplas 3 tahun yang lalu sama istri saya. Saya beli rumah itu gara-gara apa? Gara-gara ada kasus di mana anaknya ini ya rental mobil kemudian
Mobilnya itu digadekan. Urusan dengan hukum. Nah, si anak ini punya ibu. Ibunya itu ya cuma punya satu-satunya rumah itu. Gitu. Minta tolong sama saya. Udah, akhirnya rumahnya saya beli. Setelah dibeli, kemudian ibu itu nanya, terus saya kapan keluarnya? Ya sudah, tinggalin aja rumahnya. Sudah 3 tahun sekarang ditinggalin di situ. Jadi kalau kita niat sesuatu itu bukan karena ingin memiliki, karena ingin menolong, malah justru aset-aset itu datang dengan sendirinya tanpa kita sangka. Coba aja, harus latihan. Ya, harus latihan. Itulah, beda niat yang dibangun oleh kesadaran dengan niat yang dibangun oleh ego. Beda. Ego selalu berusaha menaklukkan hidup. Kesadaran beda. Saya ingin berdansa dengan kehidupan. Beda. Saya ingin menari dengan kehidupan. Saya ingin menari dengan irama kehidupan. Makanya dia santai aja, mengalir gitu. Itulah kesadaran. Kalau ego enggak. Dia ingin menaklukkan kehidupan. Coba bayangkan ya. Kalau kita hari ini diselimuti oleh ego terus menerus, lelah. Makanya perhatikan ya. Orang yang bergerak karena ego, lelah. Kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Mau saya sebutkan satu-satu? Lelah, kelihatan. Tidak happy, senyum aja berat. Kadang-kadang senyumnya dibuat-buat. Gak simetris senyumnya. Kadang-kadang miring ke kanan 1 senti. Ego selalu berusaha menggenggam dengan keras. Yaitu menggenggam. Apa yang digenggam oleh ego? Segala hal yang diinginkan, dia genggam. Segala hal yang didambakan, dia genggam. Padahal suatu saat pasti akan lepas. Ego sangat buta dengan keajaiban yang ditawarkan oleh kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, bagi ego gak ada keajaiban. Dia tidak percaya dalam hidup ada keajaiban. Contoh gini lah, sederhana. Bapak Ibu, mau gak Bapak Ibu keliling dunia? Sekali lagi, mau gak Bapak Ibu keliling dunia? Mau. Ini jawabannya nggak jelas. Di balik kata mau itu ada terselip di sini. Uang dari mana? Saya tahu itu. Saya tahu itu. Saya tahu. Cuma tidak terkatakan. Gitu. Tapi saya tahu karena jawabannya juga nggak jelas. Dan saya nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Makanya ego tidak percaya ada keajaiban. Ego tuh selalu percaya saya akan keliling dunia kalau saya uang banyak. Ego. Bapak Ibu, saya keliling dunia, udah keliling dunia kemana-mana, sama sekali saya tidak mengeluarkan uang. Oh, saat itu juga uangnya belum ada. Baru aja nyampe Indonesia sudah diajak lagi kemana, baru nyampe di sini diajak lagi kemana. Karena saya tidak pernah mengkalkulasi perjalanan hidup saya dengan ego. Karena kalau kesadaran, ya kalau Allah mau, kan kata Allah, pikirkan, rasakan, yakini. Semesta akan bertindak sesuai dengan yang kamu mau. Jadi sebetulnya kita ini kan makhluk energi. Kita hanya disuruh untuk memikirkan, merasakan, seolah-olah yang kita dambakan sudah terjadi. Cara bukan wilayah kamu, kata kesadaran. Cara wilayahku, kata kesadaran. Tapi ego tidak percaya itu. Ego selalu bertanya, bagaimana caranya? Ego begitu. Makanya lihat ya, orang yang digerakkan oleh ego selalu hidupnya terbatas. Penuh dengan kalkulasi. Karena dia tidak percaya dengan keajaiban. Gak percaya. Gak percaya. Ya, saya bilang sama istri saya nanti kita akan nginep di hotel yang paling mahal di dunia.